Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk pertemuan kedua dengan tema pembahasan hari ini adalah nature and nurture. Sebelum saya memulai perkuliahan, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu di tempat masing-masing. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Sebelumnya, apabila ada yang sakit semoga cepat sembuh, tapi saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Oke, langsung saja ke materi. Untuk yang pertama, pengertian dari nature and nurture. Nature adalah secara bahasa bisa diartikan sebagai alam, sifat dasar atau sifat dasar seperti itu. Sedangkan secara istilah, nature ini diartikan sebagai sifat khas seseorang yang dibawa sejak kecil atau yang diwarisi sebagai sifat bawaan dari orang tua, seperti itu. Jadi nature itu adalah sifat bawaan yang dibawa anak yang diwarisi oleh orang tua mereka. Terus yang nurture itu adalah pemeliharaan atau pengasuhan secara bahasa. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak dari masa pembuahan sampai selanjutnya. Nah, ini berarti bisa dibilang faktor lingkungan seperti itu, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak setelah mereka lahir. Itu bisa dari pengasuhan, terus nanti dari teman sebaya maupun dari lingkungan sekolah, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang interaksi saling mempengaruhi antara nature and nurture. Nah, ini bisa kalian simak juga dalam bukunya Desmita yang judulnya Psikologi Perkembangan, tahun terbitnya tahun 2006. Nanti kalau mau detail lagi silahkan dibaca buku tersebut. Nah, nature dan nurture itu adalah keduanya memiliki sumber timbulnya setiap perilaku manusia, seperti itu. Jadi perkembangan tingkah laku manusia ini ditentukan antara sifat bawaan dan pengasuhan dari luar lingkungan dia tinggal, seperti itu. Bisa dari pengasuhan orang tua, teman sebaya maupun lingkungan pendidikan, seperti itu. Terus nature and nurture itu juga bisa berfungsi secara terpisah, tetapi mereka akan selalu saling berinteraksi dan memberikan kontribusi, seperti itu. Terus yang ketiga, interaksi yang dapat dikonseptualisasi sebagai suatu bentuk dari interaksi majemuk, yaitu hubungan yang terjadi dan mempengaruhi hubungan-hubungan yang akan terjadi. Nah, untuk pentingnya nature and nurture ini juga disampaikan oleh beberapa tokoh filsuf dan beberapa tokoh psikolog. Salah satunya yang pertama ada Plato. Beliau memandang bahwa ide itu dibawa sejak lahir, karena jiwa yang sudah ada sejak individu dilahirkan di dunia, ide itu akan terjebak dalam tubuh saat kelahiran. Jadi memang perilaku atau sifat-sifat seseorang itu sudah ada sejak mereka dilahirkan, seperti itu. Jadi itu yang akan selalu dibawa sampai mereka melanjutkan kehidupan selanjutnya. Terus menurut filsuf Kristen ini ada dua pendapat. Yang pertama, mereka beranggapan bahwa manusia itu membawa keburukan sejak lahir. Makanya di sini nanti kalau untuk orang Kristen itu ada istilah baptis dan lain-lain. Terus menurut tokoh lain itu ada tokoh barat John Locke, dia juga berpendapat bahwa ini kebalikannya ya, bahwa seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan kosong, tabula rasa, jadi seperti kertas kosong. Nah, itu yang nanti akan menulis baik buruknya seseorang itu ya melalui lingkungan itu tadi, seperti itu. Jadi ada selanjutnya, untuk yang terakhir ini ada pendapat tokoh yang bernama Hebb. Dia berpendapat bahwa nature and nurture itu merupakan jalinan yang tidak bisa dipisahkan dan terlibat semua dalam setiap proses perkembangan. Dia mengemukakan bahwa perilaku ditentukan oleh 100% faktor keturunan dan 100% ditentukan oleh lingkungan.
Jadi ini seperti pendapatnya teori konvergensi bahwa lingkungan dan bawaan itu sama pentingnya untuk perkembangan anak, seperti itu. Maaf sebelumnya ini mungkin ada yang terpotong sedikit bagian depan. Ini sebenarnya yang pertama untuk faktor-faktor nature and nature atau sifat bawaan itu, yang pertama itu bakat. Itu mungkin ada kesalahan ya, mohon maaf. Yang pertama bakat atau bawaan, kedua itu sifat-sifat keturunan, terus yang ketiga itu ada dorongan insting. Untuk yang penjelasan pertama, bakat atau pembawaan, dimana di sini anak dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu, dan setiap anak itu memang memiliki bakat-bakat tertentu awalnya. Setiap individu memiliki bermacam-macam bakat sebagai pembawaannya, seperti musik, seni, agama, akal, dan lain-lain, dan ini akan mempengaruhi sifat-sifat yang nantinya akan dibawa anak setelah mereka dilahirkan. Terus yang kedua juga ada sifat-sifat keturunan. Nah, perlu ditekankan bahwa bakat ini adalah bawaan ya. Berbeda dengan nanti mungkin kepintaran kita bisa asah atau kita belajar, dan minat itu juga berarti dorongan dari dalam diri, seperti itu, dan dia menginginkan sesuatu itu baru minat. Bedanya dengan bakat ini lebih ke sifat bawaan. Bakat ini berasal dari bawaan, seperti itu. Terus untuk sifat-sifat keturunan, ini nanti bisa berupa fisik maupun mental. Mengenai fisik misalnya muka, bentuk badan, terus suatu penyakit dan sebagainya. Sedangkan untuk mental ini seperti misal pemalas, pemarah, pendiam dan sebagainya. Nah, ini yang nantinya juga akan berhubungan dengan konsep nurture, dimana nanti ini juga bisa paling tidak dikendalikan melalui proses pendidikan di luar lingkungan, seperti itu. Nah, ini nanti kalau sifat-sifat buruk ini juga bisa berhubungan dengan lingkungan pendidikan, seperti itu untuk penanganannya. Nah, ini pentingnya nature and nurture itu di situ, hubungannya bisa di situ untuk sistem pendidikan. Terus kalau untuk dorongan insting, ini adalah dorongan yang kodratnya seorang manusia itu memiliki dorongan untuk bertindak atau melakukan sesuatu, insting atau naluri, seperti itu. Kemampuan insting itu sebenarnya pembawaan sejak lahir. Jadi misal dia ada tingkah laku manusia yang digolongkan insting itu misalnya seperti ini. Ada seseorang yang melarikan diri karena rasa takut, terus merasa menolak karena jijik, terus melawan karena marah, dan seterusnya. Ini adalah dorongan-dorongan insting. Oke, selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi nature atau lingkungan, seperti itu, bawaan lingkungan. Yang pertama ada makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, kedudukan anak dalam keluarga. Mohon maaf untuk PPT-nya ini semoga bisa dimengerti bahwa yang pertama itu adalah makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan anak dalam keluarga. Yang pertama untuk makanan itu memiliki fungsi yang sangat penting untuk perkembangan, dan perlu kalian perhatikan, makanan untuk anak itu tidak saja harus diperhatikan dari segi kuantitas atau jumlah, seberapa banyak anak makan itu mungkin nanti anak akan perkembangannya akan baik, tidak seperti itu, melainkan yang harus kita perhatikan adalah kualitas mutu makanan itu sendiri. Nah, ini kualitas ini bagaimana anak bisa kenyang, tetapi gizi yang didapatkan anak juga baik dan cukup, seperti itu, sehingga anak untuk perkembangan selanjutnya, baik itu nanti perkembangan apapun itu akan baik, seperti itu, karena mereka memiliki gizi yang cukup dan terjamin. Nah, ini pentingnya makanan untuk perkembangan anak. Terus yang kedua itu diketahui juga makanan juga nanti akan berpengaruh pada kesehatan anak. Apabila tubuh anak atau jasmani anak baik, maka diharapkan rohani anak atau mental anak juga akan baik, seperti itu. Terus yang kedua saya lanjutkan lagi untuk iklim. Iklim itu adalah suatu keadaan cuaca ya yang mempengaruhi nanti perkembangan anak. Sifat-sifat iklim, terus alam, udara, ini juga akan mempengaruhi sifat-sifat individu seorang anak. Hal ini juga nanti berpengaruh besar untuk tumbuh kembang seorang anak, terus kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kematangan mental anak juga akan terpengaruhi oleh iklim, seperti itu.
bisa kita lihat juga untuk orang-orang Asia dan Barat itu kan memiliki perbedaan karena mereka memiliki iklim yang berbeda. Mungkin ini juga mempengaruhi salah satu faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi mempengaruhi perkembangan. Jadi memang sangat penting ya. Mungkin dari segi ini saja. Dari segi warna kulit, kalau misal kita tinggal di cuaca lebih dingin, kemungkinan besar kulit kita akan lebih putih dan lebih bersinar seperti itu. Beda dengan di Indonesia karena kita cuacanya tropis seperti itu, dan dengan kondisi cuaca dan iklim seperti ini, maka kulit orang Indonesia lebih ke warna kecoklatan seperti itu. Selanjutnya, budaya ini juga sangat mempengaruhi perkembangan anak. Misalnya latar belakang budaya anak itu tinggal di desa atau di kota itu pun sangat berpengaruh pada kejiwaan anak, terus perkembangan anak lainnya dan perkembangan anak seperti itu. Jadi memang budaya ini juga sangat berpengaruh. Bahkan desa kota pun ini akan memiliki dua sifat yang berbeda. Nah, ini juga makanya budaya itu sangat berpengaruh seperti itu. Terus ekonomi, mungkin dari segi ekonomi mungkin orang tuanya ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah seperti itu. Nah, ini juga akan mempengaruhi, mempercepat atau menghambat pertumbuhan jasmani anak, baik itu nanti dari segi kesehatan dan lain-lain, dan ini juga pasti akan berpengaruh pada perkembangan jiwa anak seperti itu. Bahkan kalau anak-anak mungkin yang terlahir di latar belakang ekonomi yang kurang yang kurang baik seperti itu, atau termasuk golongan orang-orang menengah ke bawah, itu mungkin nanti juga bisa mengakibatkan anak tersebut mungkin akan mengalami atau mengakibatkan tekanan jiwa seperti itu, terus juga minder dan lain-lain. Ini sifat-sifat bawaan juga nanti salah satunya mungkin juga bisa terpengaruh dari lingkungan sekitar juga bisa. Terus kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Nah, misal ya, bila ada anak yang merupakan anak tunggal, biasanya mereka kan akan lebih diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi mereka mungkin akan memiliki sifat-sifat manja, terus kurang bergaul, terus dan sifat-sifat lain seperti itu, dan mereka mesti lebih egois karena mereka anak tunggal seperti itu, dan mereka cenderung lebih diperhatikan oleh orang tuanya, sangat diperhatikan malah ya. Terus sedangkan seorang anak yang mempunyai banyak saudara, itu kan pastinya orang tua akan membagi perhatian dengan saudara-saudaranya. Jadi mereka mungkin akan lebih lebih memiliki rasa berbagi lebih banyak dan seterusnya. Makanya kedudukan anak dalam keluarga juga mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri. Oke, untuk materi nature and nurture saya cukupkan. Kenapa ada materi ini, karena sebelum masuk atau memahami konsep kecerdasan, bakat, dan diferensiasi potensi atau kemampuan, kita juga harus memahami dulu apa sih yang mempengaruhi perkembangan bakat anak itu. Terus salah satunya adalah adanya faktor lingkungan dan faktor bawaan. Nah, kita harus paham dulu tentang konsep itu. Nah, di sini saya tutup perkuliahan. Kita bisa nanti diskusi memang via WhatsApp group, tapi saya tutup presentasi saya dengan kutipan terakhir dari Pak Habibie yang berbunyi, jangan berhenti mengejar apa yang kamu impikan meskipun apa yang didambakan belum ada di depan mata. Oke, banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya cukupkan presentasi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.